kasus ini memprihatinkan. Sudah hampir 2 tahun. Sekarang tinggal berapa puluh hari lagi. Ya. Tepat 2 tahun nanti tanggal 18 Agustus. Nah ini kan menjadi PR bagi kita semua. Kenapa PR bagi kita semua? Terutama kami pemerintahan Desa Jalan Cagak, dan itu terjadi di wilayah Desa Jalan Cagak. Itu Ya. Kang Heri. Terus gini Kak, Pak Lurah ya. Kita sepakat kan pada dasarnya kita hanya ikut mewartakan perkembangan kasus Subang ini agar kasus ini tetap diperbincangkan dan menghasilkan sebuah atensi kepada pengungkapan. Karena memang untuk hal ini adalah kewenangan daripada pihak kepolisian. Tapi mungkin data-data digital ini juga tadi bisa dijadikan sebagai dasar gitu loh. Karena saya yakin data digital ini tidak akan hilang. Nah, terkait apa yang disampaikan oleh Kang Yoris, selanjutnya juga disampaikan oleh klarifikasinya. Langsung juga ada seolah apa yang disampaikan oleh Kang Yoris ini ada sesuatu yang disampaikan oleh Pak Dedi. Seolah ada kesesuaian apa yang disampaikan oleh Pak Dedi dengan pembicaraan awal Kang Yoris waktu di TKP. Kan seperti itu. Nah, tetapi yang jadi pertanyaan, kemarin kan ada klarifikasi lagi nih dari Pak Lurah lah ya. Intinya mengklarifikasi terkait hal itu. Apakah akan lebih bagus ini diklarifikasi lagi oleh Yoris? Dalam arti bukan persoalan kunci otomatisnya ya, yang memang itu sudah diklarifikasi di saya, walaupun saya tidak tahu itu klarifikasinya benar atau tidak, tentunya yang tahu kan Kang Yoris ya. Nah, dalam hal ini apa yang disampaikan oleh Dedi pun juga tentunya akan dipertanggungjawabkan oleh Dedi sendiri. Cuman untuk konteksnya kali ini, saya rasa apa yang disampaikan oleh Dedi ini udah ada pembicaraan awal dulu dari Kang Yoris gitu, Pak Indra. Beda mungkin posisinya apabila tidak ada dasar pengakuan walaupun memang itu sifatnya di depan TKP oleh Kang Yoris, terus tiba-tiba Kang Dedi ngomong seperti itu. Apa yang menjadi dasar Kang Dedi ngomong seperti itu? Kan kita juga akan menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Dedi itu adalah sebuah ngarang cerita atau apa. Kan ini konteksnya sudah ada dasarnya tadi sudah disampaikan oleh Yoris nih. Gimana menurut Pak Indra? Kalau dari keterangan Kang D ini ya. Saya tahu bukan mengarang cerita, karena dia runtutannya kan begini. Beliau itu pernah makan barang, nah kemudian beliau dekat dengan mobil tersebut dan tahu-tahu mobil itu terbuka. Nah kebetulan Yoris lagi pegang HP. Kan saya katakan di video saya itu di channel YouTube saya bahwa bisa saja ketika pegang HP remote pun ada. Bisa saja waktu itu remote yang dipegang gitu kemudian terbuka. Kan tidak tahu, dan saya tanyakan ke Kang D juga, dia tidak persis. Tidak tahu betul. Nah, kalau tadi Kang Heri bilang bahwa apa mungkin Kang D ini melanjutkan dari rentetan keterangan Yoris pada waktu awal, ada kesesuaian. Saya yakin bisa ke sana karena ada beberapa dari komen dari dari subscriber kita gitu, komen bahwa coba tolong cari tahu itu tentang kunci otomatis atau kunci rahasia mobil Alphard gitu kan, sesuai dengan keterangan dari Yoris yang pertama. Nah, ada bisa ke sana, ada juga bisa Kang D ini hanya menceritakan pengalaman dia ketika beliau itu dekat dengan mobil gitu, kan ceritanya begitu. Ketika saya tanya yang jelas, ya nggak tahu saya juga. Itu karena kebetulan saya dekat mobil, kemudian mobil terbuka, si AA lagi pegang HP kan gitu. Jadi intinya dari apa yang disampaikan oleh video Pak Indra tersebut nih dalam komentar ini kan, ini kita semua tahu ya bahwa kemungkinan, dan kita melihat dari dua sudut pandang ya Pak Kades ya. Mungkin dari sudut pandang positifnya dan dari sudut pandang negatifnya. Sudut positifnya bisa aja Kang Yoris lagi pegang HP, tiba-tiba remote ada di dalam gitu kan, ada dipegang juga kan, atau seperti apa. Itu kan mungkin saja kan. Nah, tetapi kan saya juga di dalam mewawancara Pak Dedi di sini, termasuk seperti apa yang disampaikan pertanyaan oleh Kang Indra, di luar konteks itu ada sebuah pengakuan Kang Yoris pernah menceritakan sendiri gitu loh, bahwa kepada Kang Dedi ini bahwa mobil ini memang ada kunci otomatisnya. Iya, dia menceritakannya ketika beliau menyarankan untuk pakai garasi. Katanya mungkin ada yang nyuri kecuali saya, karena saya yang tahu kunci rahasianya. Nah,
kunci rahasia ini sok tanyain lagi ke Kang Deddy. Betul. Tahu nggak dia kunci rahasianya ada di mana? Kan tidak tahu secara detail. Nah, justru itu saya itu hanya mengimbangi menjawab berita itu supaya tidak langsung menuduh gitu. Nah, gampang tinggal tanya aja nanti ke Ayorisnya. Bener nggak? Waktu itu ada kunci otomatis yang bisa digunakan di handphone atau tinggal tanya lagi. Kalau sebetulnya kalau untuk menanyakan itu kan sudah bercerita di channel saya. Sudah cukup sih sebetulnya. Hanya kan ini justru menjadi persoalan ramai lagi diperbincangkan karena memang ada sesuatu yang disampaikan oleh Kang Deddy ini. Gitu kan? Nah, jadi intinya berarti kalau untuk posisi mijitnya itu bisa saja memang itu Kang Deddy tidak bisa melihat mijit, ya kan bisa saja kan? Gitu kan? Padahal misalkan Yoris mijit, padahal kebetulan lagi pegang HP ya. Nah, yang jadi persoalan di sini adalah adanya kesesuaian apa yang disampaikan oleh Yoris mengatakan bahwa kunci otomatis itu ada dan juga sebelumnya pernah diceritakan oleh Kang Deddy bahwa Kang Yoris pernah menceritakan terkait persoalan kunci otomatis itu ada waktu Kang Deddy menyarankan untuk bikin garasi. Gitu aja sih gitu. Nah, iya. Itu saja. Itu saja, tapi itu pun tidak bisa langsung membuktikan bahwa kunci otomatis tersebut ada di HP. Karena kan tidak secara jelas Deddy tidak tahu bahwa kunci otomatisnya ada di HP atau kunci otomatisnya di mana. Kan banyak mobil itu kunci otomatis ada yang dibuat di tombol gitu kan, tombol tersebut. Nah jadi bukan berarti saya membela siapa-siapa, karena ini tidak ada. Tapi saya hanya ingin supaya berita ini lurus, sejalan apa fakta di lapangan. Banyak yang bertanya ke saya, Pak Kades ini padahal sudah tahu katanya, tahu pembunuhnya dari mana? Kalau saya sudah tahu, sudah saya bilang. Memang Pak Indra punya indra keenam ya. Emang sampai orang-orang yang pintar saja belum tahu kan sampai sekarang, dan itu tidak bisa dijadikan dasar hukum. Apalagi dengan menggunakan korin gitu, itu kan tidak bisa menjadi pembuktian di pengadilan. Nah, hanya saja sekarang yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari komentar itu, mereka tuh merasa greget. Nah, gregetnya itu karena memang posisi saya itu ada di lapangan dan Kang Hari jatuh tahu kan, jadi ada di sekitar TKP itu sampai dengan hampir beres identifikasi. Nah, kenapa saya bilang saya tahu? Saya tahu itu bukan saya tahu pembunuhnya. Saya ingatkan beberapa kali. Saya tahu apa yang sudah dilakukan polisi. Jadi polisi itu betul-betul sudah melakukan hal-hal yang mereka harus lakukan. Kalau menurut kacamata saya sebagai mantan pengacara. Tapi tidak tahu kalau dalam hal prosedur atau SOP penyidikan yang lebih jelasnya lagi, itu kan pihak kepolisian yang tahu. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan juga, kenapa sampai sudah ratusan saksi gitu kan, sampai belum terungkap, dan apalagi yang menghebohkan dari keterangan Kombes Sumihastri. Nah ini yang kita tunggu sebenarnya. Apa yang dikatakan oleh Ibu Sumihastri itu silahkan. Oh, jadi yang dikatakan oleh Dokter Ibu Sumihastri ya? Ibu Sumihastri kan sudah bilang, saya sudah pegang dua DNA asing kan gitu, tinggal dicek siapa. Ceknya itu DNA itu dari mana, apa dari garis keturunan ibu atau dari luar. Pokoknya semua saksi itu bisa saja diambil tes DNA-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada nomor handphone yang masih aktif waktu itu katanya 2. Udah dibilang ke Ibu Sumihastri, sudah dibilangkan ke penyidik. Ada di berita Lampu 1, bilang Deddy Corbuzier bilang bahwa kalau begitu yang tidak profesional siapa, kan gitu. Deddy Corbuzier. Akhirnya tidak dijawab kan. Nah, saya jelaskan itu di Lampu 1 itu sesuai dengan artikel itu. Malah ada yang nuduh. Berarti karena Kades ini nuduh polisi tidak profesional. Justru gitu. gini Pak Kades ini. Padahal tidak seperti itu. Pada dasarnya pada kesempatan kali ini itu saya juga menarik untuk diperbincangkan. Tapi berarti saya kenapa berbicara terkait persoalan satu hal dulu terkait persoalan kunci otomatis. Berarti kita kan pada dasarnya sepakat ya bahwa apapun yang disampaikan baik oleh Yoris maupun misalkan oleh Kang Deddy atau siapapun itu terkait keterangan saksi yang memberikan keterangannya kepada beberapa media sosial ya, itu adalah
sesuatu yang tentunya harus dipertanggungjawabkan oleh personalnya masing-masing. Iya, betul. Jadi kita kan tahu bahwa kita itu hanya terkait mewartakan, memberikan informasi sesuai dengan apa yang kita dapat dari keterangan saksi ya. Untuk bagaimana memutuskan siapa benar dan siapa yang salahnya, justru biarkanlah pihak kepolisian yang melakukan hal ini. Ini karena begini, dalam istilah hukum itu ada kalau dia yang mendalilkan, ya dia juga yang harus membuktikan. Ya. Jadi ketika seorang itu ngomong dengan beberapa pernyataannya, ya harus bisa dibuktikan. Ya. Itu aja kalau dari hukum itu. Nah, justru yang ini ingin saya diskusikan dengan Pak Kades, ini persoalannya berbicara tentang mendalilkan. Menurut Pak Kades, yang mendalilkan awal siapa? Yang mendalilkan awal gimana maksudnya? Terkait persoalan kunci. Iya kan, awalnya kunci otomatis itu menjadi ribut itu ketika di channel Kang Heri. Iya, saya juga tidak sadar tuh ada yang menganalisa. Ada yang menganalisa kan. Nah, kemudian ya kalau awalnya yang mendalilkan Ayoris, ya harus Ayoris juga harus bisa membuktikan bahwa itu sebenarnya tidak benar dan tidak ada kunci otomatis di dalam handphone. Itu saja. Ya sebetulnya itu sudah disampaikan sekali lagi oleh kan sudah di channel saya. Dia yang mendalilkan, dia yang membuktikan juga. Ya sudah, beliau sudah bilang bahwa tidak kan? Ya sudah. Ya tidak, intinya sudah tidak. Tetapi kan itu disampaikan ya setelah ramai sekarang itu karena memang ada keterangan saksi lain yang mengatakan bahwa ada obrolan yang sama yang disampaikan oleh Kang Yoris. Itu kan sebetulnya yang jadi persoalan. Iya, tinggal sekarang begini saja. Ya mungkin pihak polisian sudah mengecek apa yang menjadi pernyataan Yoris itu benar nggak di HP itu bisa dikunci. Ya saya yakin sudah mungkin dicek sama polisi. Itu aja. Oke ya, berarti kalau untuk persoalan kunci otomatis pada dasarnya terkait data apapun yang tentunya sudah disampaikan oleh saksi-saksi yang memberikan keterangan itu tentunya menjadi bahan analisa pihak kepolisian, seperti itu ya? Iya, dan saya berharap begini, Kapolres baru ini, Kapolres yang baru ini bisa mendorong pihak Polda, dan saya juga berharap Polda ini serius juga untuk menangani kasus ini. Artinya dalam hal serius ini berarti betul-betul kembali mengerahkan segala upaya seperti pada waktu awal-awal kejadian. Saya berharap seperti itu, Kang Heri. Dan saya yakin ini bisa terungkap. Makanya saya bilang kasus Subang akan terungkap. Saya yakin. Dan ini banyak orang yang bilang bahwa kasus ini dipetieskan. Tidak dipetieskan. Nah, ya mungkin, apalagi ada keterangan Ibu Sumihasri ini yang bisa menjadi dasar pihak kepolisian untuk lebih secepatnya. Mengungkap kasus ini. Tapi Anda tahu tidak, setelah adanya podcast di Kang Deddy Corbuzier dengan Ibu Dr. Sumihasri terkait hal ini, saya memiliki keyakinan bahwa ada sebuah pesan yang disampaikan bahwa Ibu bisa melakukan hal ini. Biarkan sampai di sini saja ya, biar didengar. Dan dia sebagai seorang dokter ahli forensik, tetapi karena sebagai seorang polisi juga kan tidak akan bisa bekerja tanpa surat perintah, ya kan? Enggak. Itu arti. Saya lihat cerita obrolan Ibu Sumihasri itu, kapasitas saya hanya sebagai dokter forensik. Betul, dalam menyajikan informasi.